Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah ini adalah pertemuan yang kita lanjutkan pertemuan ini, yaitu pertemuan yang keempat. InsyaAllah sekarang kemarin kita sudah jelaskan bahwa umat Islam ini orang yang bisa mengagungkan dan memberikan haknya para nabi. Sekarang mukaddimah selanjutnya adalah al-hikmah fi kaunir rusul minal bashar. Apa sih hikmahnya? Kenapa sih nabi dan rasul itu harus dari manusia? Kenapa enggak makhluk yang lebih wah lagi? Kenapa kok nabi rasul yang sangat agung yang memberikan kita kabar tentang dari Allah Azza wa Jalla itu kenapa harus dari manusia? Kata beliau, wa rusulullahi basharun kasairil bashari tamaman, falaysu minal malaikah wa innama hum minal bashar, kama qala Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, qul innama ana bashar, wa qala Allah jalla wa ala, wa ma mana'an nas an yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula, qul law kana fil ardi malaikah yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama' malakan rasula. وكذلك في سورة القمر قال فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Pada paragraf pertama ini beliau menjelaskan bahwa memang Rasul utusan Allah Azza wa Jalla dan para nabi itu dari bashar. Lalu beliau membawakan 3 dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa Rasul itu memang manusia biasa seperti kita. Pada surat pertama Allah membawakan seolah-olah ini sebagai perkataan Nabi Muhammad SAW, qul innama ana bashar. Seolah Nabi mengatakan, yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya ini hanya manusia biasa. Lalu Allah juga berfirman dalam surat yang lain, tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah ketika hidayah itu datang, kecuali perkataan mereka, keyakinan mereka. Kenapa sih Allah mengutus Rasul itu seorang manusia? Kenapa yang diutus Allah menjadi Rasul itu adalah seorang manusia? Perkataan mereka, kenapa Rasul itu harus manusia sih? Itulah yang membuat mereka tidak beriman. Lalu Allah menjawab, katakan, jika di atas muka bumi ini ada malaikat yang berjalan dengan tenang, maka jika ada malaikat yang bisa berjalan dengan tenang di muka bumi ini, maka kami akan turunkan para malaikat. Itu jawaban Allah Azza wa Jalla. Ya, malaikat itu bukan makhluk seperti kita, yang bisa kita lihat, yang bisa kita tegur, sapa, dan seterusnya. Dan juga mungkin nanti kita akan buat alasan, kalau malaikat mengatakan, ayo sholat. Kamu kan malaikat, bisa langsung taat semua. Kalau kami manusia punya hawa nafsu dan seterusnya, kamu saja sudah yang sholat, kami tidak mau sholat. Mungkin kita juga akan mengatakan seperti itu. Dalam surat yang ketiga, orang kafir juga mengatakan, abasyaram minna wahidan nattabi'uh. Satu manusia dari golongan kami kita ikuti. Itu kalau kita ikut, maka kami akan dalam kesesatan. Inilah perkataan para kaum kufar. Mereka tidak mau beriman karena nabinya itu dari manusia biasa. Wa qaunur rusul minal bashari la syakka anna hikmatahu zahiratun jiddan. Pertanyaannya, apa sih hikmahnya kalau begitu? Kata beliau, sangat zahir. Hatta yatamakkana al-ibadu minal akhdhi minhum wal iktida' bihim. Kama qala subhanahu wa ta'ala, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Ay law ja'alna ar-rasula malakan lama kana yumkinuhum aslan an yuhaddisuhu aw yukallimuhu. Kaifa wan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a Jibril ala suratihi al-haqiqiyyah sar'a salawatullahi wa salamuhu alaihi wa kana li Jibril 600 janah قد سد في الأفق فكيف يتحمل الناس رؤية الملائكة ويجلسون معهم لا يستطيعون أبدا إذن ماذا سيكون
sayusawwirullah al-malaika ala suratil bashar kama jaa Jibril wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam wal iman wal ihsan fa idza jaa al-malaku ala surati rajulin wa qala ana malakun walakin ala surati rajulin faqalu la itina bil malak wal malaku la ya'tihim li'annahum la yatahammalun idzan kaifa yaqbalun la yumkin abadan walidzalika qala Allah tabaraka wa ta'ala walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbisun yakni mastafadu syai'an min kaunihi malakan. Nah, beliau mengatakan di sini setelah beliau menjelaskan dalil-dalil tadi, beliau menjelaskan hikmahnya. Hikmahnya sangat jelas kata beliau. Yang pertama, supaya kita memang bisa mengambil ilmu dari dia langsung dan langsung bisa mengambil contoh. Karena dia manusia seperti kita, ya dia mencontohkan seperti dia manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, kalau kami menjadikan Nabi itu seorang malaikat, laja'alnahu rajulan. Bisa kami jadikan dia malaikat. Tapi, wala labasna alaihim ma yalbisun. Kami tidak akan jelas hal-hal yang akan menjadi dijelaskan buat mereka. Oleh sebab itu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, beliau menjelaskan di sini panjang lebar bagaimana sejatinya Allah Azza wa Jalla itu membantah kaum kufar, membantah perkataan mereka, kenapa sih tidak harus rajulan? Kenapa tidak harus manusia? Kenapa tidak harus malaikat, malakan? Allah menjelaskan di sini, jika memang benar malaikat yang turun, lihat buktinya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril dengan hayat, dengan bentuk yang sebenarnya. Malaikat Jibril ketika Nabi SAW melihatnya, lalu dia melihat belakang di sini. Saat itu ketika beliau lari pulang dari Gua Hira karena takut, lalu mendengar suara, balik-balik ternyata malaikat Jibril. Sayapnya aja 600 dan besarnya menutupi barat dan timur. Subhanallah. Kita lihat ke atas dari ujung barat sampai ujung timur itu adalah malaikat Jibril. Semakin takut Nabi Muhammad SAW sangat takut sampai berlari terkencing-kencing kalau bahasa kita. Lari beliau dengan berkeringat lalu sampai rumah, ketuk pintu Khadijah lalu mengatakan zamiluni, selimuti saya, sambil beliau bergetar. Lalu istri yang solihah ini, beliau enggak protes apa-apa, langsung menyeliputi suami yang sangat beliau cintai ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, gimana kita bisa tahan, kata beliau di sini, bagaimana kita bisa tahan? Orang sekelas Nabi Muhammad saja melihat melihat malaikat Jibril itu kabur, tunggang langgang, takut. Lalu gimana orang kafir menantang, sudah malaikat saja yang jadi nabi yang akan memberitahu kita. Sekelas nabi saja, orang yang termulia, orang yang paling bertakwa, orang yang paling penuh imannya kepada Allah, itu takut. Lalu ada mungkin mengatakan, ya sudahlah, biar dia malaikat, tetapi biar bentuk manusia saja. Kalau dia bentuk manusia, ya apa gunanya dia sebagai malaikat? Ya sudah, sekalian manusia saja yang dijadikan rasul. Ini kata beliau, wala labasna alaihim ma yalbisun. Mereka tidak akan dapat faedah yang semestinya didapat dari para nabi. Ini pada bab ini beliau menjelaskan apa sih hikmahnya, kenapa rasul itu dari manusia. Kenapa sih harus manusia yang menjadi rasul? Kita sudah jelaskan tadi dalil-dalilnya. Ini yang pertama dari perkataan Nabi, saya manusia biasa. Kemudian keinginan orang kafir itu ingin supaya Nabi itu adalah seorang rasul. Lalu dibantah dan dijelaskan hikmahnya. Apa sih sebenarnya hikmah dia menjadi rasul itu menjadi manusia? Kenapa hikmahnya manusia saja yang menjadi rasul? Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga hikmah yang kita baca ini bisa membuat kita semakin bertambah yakin bahwa yang Allah kirim menjadi rasul itu adalah manusia biasa, bukan malaikat. Apalagi sampai mengatakan dia
mendapatkan kekuasaan atau kekuatan seperti yang Allah punya, seperti yang Tuhan punya, seperti mengetahui yang gaib, seperti bisa mengatur ini, itu, dan seterusnya. Nasallallahu salamah. Sekelas Nabi tidak bisa mengatur alam semesta ini. Karena Allah lah al-mudabbir. Allah lah Ar-Rabb yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada kuasa, tiada daya dan upaya dari Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hujan. Lalu bagaimana kita yakin jauh di bawah kelas Nabi, yang mungkin kita katakan wali bisa mengatur alam semesta ini, bisa mengatur gunung rejani, bisa mengatur gempa, bisa menjadikan bumi ini selamat dan seterusnya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sampai di sini pertemuan kita yang keempat ini. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita bisa lanjutkan dan kita bisa belajar kembali supaya keyakinan kita tentang para nabi ini semakin benar dan semakin yakin kita tentang para nabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.